Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya mohon maaf kepada teman-teman, terutama Ketua DPD Kang Lukman ya, mohon maaf. Saya sebenarnya punya jadwal ke Jawa Timur hari Selasa malam ya. Tapi karena habisan tiket sehingga dapatnya hari Senin sore sehingga saya berangkat nanti sore ya. Ini sekarang hari Senin saya merekam ini. Sehingga saya nggak bisa hadir, mohon maaf. Tapi saya sudah menyerahkan Word dan PPT ke Kang Gilang hari Kamis lalu ya, tidak selesai. Sekarang karena nggak bisa hadir, terpaksa saya bikin aja ini presentasinya pakai video ya, mudah-mudahan nggak lama ya. Jadi sekali mohon maaf ya, saya mulai aja ya. Jadi ini program kerja divisi IT dan sistem nih ya, divisi IT dan sistem. Sementara baru saya sendiri ya, jadi nggak ada yang lain ya, belum punya anak buah, belum punya anak buah. Nah, jadi ini kira-kira roadmap ya, saya gunakan template-nya dari Kang Gilang ya. Jadi ini roadmap dari kegiatan divisi IT dan sistem. Ada 9 ya, ada 9. Kemudian ada yang berwarna berbeda, ini nomor 789. Ini karena ini termasuk yang ya ini disesuaikan dengan ini cari apa perlu diketahui feedback dari teman-teman dulu nih. Kira-kira seperti apa gitu. Kalau yang 16 ini memang sudah keniscayaan akan saya bikin. Kemudian yang 789 ini mohon masukan dari teman-teman apakah perlu ya. Kalau perlu saya bikin, kalau enggak ya mungkin bisa dibicarakan kembali ya. Baik, kira-kira itu 9 poin ya, silakan dibaca. Kemudian ini kira-kira roadmap-nya. Dari sini ada 3 ini tadi ya yang saya perlu masukkan dari teman-teman ya. 3 ini layanan penjualan, kemudian sistem inventory dan pencatatan laporan keuangan ya. Ini silakan dipertimbangkan apakah ini perlu. Kalau perlu ya sebenarnya bagus sih kalau bikin gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah deskripsi tujuan spesifikasi dari 9 poin tadi ya. Pertama adalah pengaturan kewenangan akses modul SI Juleha. Ini perlu ya. Pengaturan kewenangan ini sebenarnya sekarang sudah ada tetapi masih menggunakan setting yang lama ya, pengurus lama. Nah, perlu diketahui juga, ini pernah saya ungkapkan juga, jadi di SI Juleha itu ada 4 jenis ya, 4 jenis akun. Jadi pertama adalah calon anggota yang belum ikut DM, ya, kemudian calon anggota yang sudah ikut DM, kemudian nanti ada proses pembinaan dan seterusnya, nanti di approval, nah setelah di approval dia bisa jadi anggota nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah anggota luar biasa. Nah, anggota ini dia bisa punya hak atau bisa mendapatkan sesuatu, yaitu apa? Pertama adalah yang paling mudah itu KTA. Yang kedua adalah misalnya contohnya kemarin ya, BPSDM itu membuka kesempatan untuk mendaftar sebagai calon mentor ya, sebagai mentor DM yang berikutnya. Nah, ini kelihatan bagi calon anggota yang belum lulus pembinaan nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa untuk nggak bisa mengakses dan mengklik daftar sebagai calon ya, karena dia belum lulus. Itu kira-kira dampaknya ya. Nah, ini berikutnya adalah jadi ini kewenangan itu memang ya tentu saja ya, kalau setiap aplikasi ada kewenangan. Jadi ini disebutkan bisa diakses oleh semua akun, kemudian bisa diakses oleh calon anggota yang sudah ikut DM, oleh anggota, kemudian oleh pengurus, kemudian juga oleh admin sistem ya. Itu kira-kira. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi sekarang saya belum bisa. Kenapa? Karena ya perlu dulu ada pengurus ya, pengurusnya siapa aja yang pasti itu harus di entry di SI Julian ya. Nah, baru dari situ bisa diatur pengaturan kewenangan. Jadi saat ini kewenangannya masih pengurus lama, terutama sekretaris DPD ya, Kang Miftah itu beliau masih punya kewenangan yang cukup luas ya, karena posisinya gitu. Nah, ini perlu dirubah dengan pengurus yang baru. Nah, setelah ada pengurusan pengaturan kewenangan, baru bisa melangkah yang lain. Contoh ini ada misalnya pembuatan KTA di sini ya. Jadi ini saya buatkan seperti ini karena KTA itu memang amanatnya Ustadz Yusuf kemarin ya, buat KTA, tapi ya memang bagusnya sih KTA pengurus dulu nih, baru nanti anggota lain. Baik, yang kedua adalah pengisian dan pelengkapan data anggota. Nah, ini memang sudah berulang kali, tapi tetap saja belum lengkap ya. Jadi ini kita dorong lagi untuk melakukan pengisian pelengkapan data. Jadi di sini ada 2 hal ya. Yang pertama adalah teknis ya. Teknis maksudnya ya cara makanya gimana sih, cara registrasi atau cara bikin akun seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang non teknis yang kita harapkan itu bisa mendorong untuk teman-teman untuk melengkapi ya. Jadi seperti misalnya
KTA, ayo bikin KTA. Nah, ini KTA nggak bisa bikin kalau data belum lengkap. Kemudian yang kedua yang menarik ya, sebenarnya nggak tahu nih, tergantung orang-orang ya. Portfolio. Ya. Jadi setiap orang bisa merekam portfolionya, itu terekam secara digital, itu bisa diakses atau bisa digunakan, dicetak itu kapanpun kita butuhkan. Ya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi pendorong ya, teman-teman untuk melengkapi data. Tanpa data lengkap ya, data nggak lengkap nggak bisa. Nah, berikutnya nah di sini ya, jadi sosialisasinya adalah ada secara teknis yang ini ya, kemudian yang secara non teknis yang ini. Jadi portfolio perlu nggak portfolio? Ya portfolio perlu nggak? Kalau perlu ya cek dulu data lengkap belum. Kalau belum ya nggak bisa. Atau KTA, mau KTA? Mau. Nah, data belum lengkap nggak bisa gitu kira-kira gitu. Nah ini ya kira-kira realisasi pembentukan KTA nih tahap program berikutnya ya, kayak itu sudah saya jelaskan. Kemudian penyempurnaan model pencarian rekapitulasi ini udah ada. Modul ini sudah ada, tapi perlu disempurnakan. Jadi seperti misalnya di sini menggunakan metode multi kriteria supaya mudah ya. Misalnya mencari anggota yang tinggal di Bandung, yang lahirnya antara tahun sekian, yang golongan darahnya B, yang sudah ikut pembinaan, yang sudah pernah menyembelih minimal 10 kali, yang sudah ikut serkom penyembelihan halal dan sebagainya. Itu bisa multi kriteria, bisa kita kalau datanya ada itu bisa tampil gitu. Ini sudah berjalan, tinggal disempurnakan atau dilengkapi, ditambah ya, fiturnya ditambah. Kemudian hasil rekapitulasi sudah bisa dicetak dalam bentuk XLS ya. Yang PDF belum, jadi baru XL saja. Kemudian dalam bentuk grafik ya, jadi misalnya seperti ini ya, ini contoh tampilan multi kriteria ya, jadi banyak ya. Kita bisa pilih sekian pilihan ya. Makin banyak pilihan, makin sempit ya data yang, atau makin sedikit data yang diperhatikan. Ya, logikanya begitu. Kemudian ini contoh beberapa rekapitulasi data anggota ya. Seperti itu, udah bentuk grafik dan kurva. Baik, berikutnya 5, yaitu penyiapan penggunaan SC Zulha untuk pendaftaran dan pendataan DM baru. Nah, ini untuk DM baru berarti DM 10 ya. Selama ini DM 8 yang sebelumnya ya, DM 8, DM 9 itu sudah berjalan ya, kemudian datanya masih terpisah sehingga perlu dilakukan migrasi masuk ke SI Zulha. Kenapa migrasi? Karena waktu itu SI Zulha belum bikin, waktu DM8 belum bikin, yang DM9 masih banyak fitur yang belum ada. Nah, sekarang udah cukup lumayan sehingga nanti DM berikutnya DM10 bisa langsung entry ya, daftar ikut DM langsung di SI Zulha sehingga nggak perlu lagi migrasi. Berikut yang 6 ya, modul portfolio anggota. Nah, ini yang tadi ya. Ya silakan nih, ini harusnya menarik ya bagi anggota ya. Silakan dibaca aja. Kemudian nah ini ya yang saya masih berikan tadi, saya beri tanda ya. Jadi apakah ini perlu nggak nih? Jadi kalau perlu mangga bisa saya bikin ya. Modul laporan keuangan, cash flow ya. Kemudian ini sebenarnya karena DPD sudah punya rekening korporat ya di BSI, ini mudah sebenarnya. Jadi laporan rekening koran itu bisa di-download ya. Bisa download. Nah, itu bisa langsung ditelan aja. Langsung ditelan di SI Zulha, itu langsung laporan keuangan bisa masuk langsung diolah ya. Jadi nggak perlu entry ulang ya, nggak perlu entry ulang lagi. Yang ke-8, nah ini juga silakan dipertimbangkan modul layanan penjualan. Jadi mirip-mirip toko online ya. Ini pernah saya usulkan, tetapi waktu itu Ustadz Yusuf mempertanyakan ya. Jadi ini kita bukan lembaga bisnis ya, tapi ya sebenarnya kalau untuk internal menurut saya sih nggak apa-apa. Itu akan mempermudah ya. Jadi nggak perlu lewat WA ya. Jadi kalau perlu menawarkan barang sesuatu itu kan grupnya kan banyak ya. Jadi setiap grup itu ya listnya beda-beda ya, itu perlu effort khusus untuk mengkombinasikan, menggabungkan ya. Jadi kalau lewat aplikasi kan mudah ya. Jadi listnya tuh hanya satu gitu ya. Atau misalnya waktu penawaran daging ini ya, daging yang disembelih waktu DM. Itu kan juga sama di banyak grup ya, sehingga begitu dikombinasikan itu juga mungkin ada yang hilang, ada yang double dan seterusnya. Nah, harusnya sih kalau lewat aplikasi akan lebih mudah gitu ya, seperti itu. Terakhir ya, modul sistem inventaris. Sama lah, ini juga silakan aja kalau dibutuhkan bisa bikin, kalau enggak ya mangga gitu. Baik, nah ini adalah rangka waktunya. Jadi ini yang 3 ini itu saya tempatkan pada 2027 dan seterusnya ya, 2028. Jadi yang lainnya yang 1 sampai berapa? Sampai 6 ya. Sampai 6 itu rangka waktu dari Juli bulan depan sampai September. Jadi kenapa September? Karena Oktober kan ada DM ya. Sehingga
Nah, di sini nih pendataan DM baru. Ini diharapkan sudah selesai, bisa digunakan dengan baik pada DM berikutnya. Nah, ini yang tiga ini ya, tiga ini yang silakan dipertimbangkan. Baik, kemudian rencana anggaran ini sebenarnya anggarannya hanya terkait dengan sewa hosting ya dan nama domain. Dan ini tidak full ya karena itu juga itu milik pribadi. Nah, ini prosentase banyaknya database itu kira-kira untuk Julehan 60%, sehingga secara logik ya itu saya hitungnya ya cukup 60% kalau seperti itu ya. Kemudian mengenai SOP atau manual, user manual itu dibuat berdasarkan modul yang sudah selesai. Nah, ini permasalahan dan sekarang seperti yang tadi saya ungkap ya. Jadi ini masih dikerjakan sendiri. Kalau ada mau gabung, bantu, boleh ya. Tapi selama ini saya masih sendiri. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya, saya nggak bisa hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi, terutama masukan buat divisi IT dan sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.